Baik, saya bagaimana tadi ada pertanyaan tentang perkalian titik. Oke, jadi yang tadi itu biasa disebut perkalian titik ya, dot product. Mohon dipahami baik-baik konsepnya karena ini nanti akan kita pakai selanjutnya di analisis vektor, kalkulus vektor, kural, divergensi dan seterusnya. Oke, ini akan kita pakai. Oke. Baik, perkalian vektor yang lain. Oke, perkalian vektor yang lain itu biasa kita sebut eh, vektor vektor produk atau perkalian silang, bisa perkalian silang. Ini nama lainnya saja, atau biasa juga bisa juga ada dikenal juga dengan istilah cross product. Oke. Jadi A cross B, coba perhatikan. Saat kita punya vektor A, vektor A seperti ini. Kemudian kita punya vektor B. Ini vektor B-nya. Nah, ini membentuk sudut theta. Oke. Ini tadi vektor A. Yang ini vektor B. Oke. Nah, A cross B, coba perhatikan. A cross B ini mempunyai magnitude. Magnitude itu artinya besarnya, panjangnya. Ini magnitudenya A cross B sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B, sin theta. Oke, jadi kalau dot produk tadi pakai cos, ini pakai sin. Oke, ini pakai sin theta. Arahnya, coba perhatikan arahnya. Nah, ini menentukan arahnya yang krusial di perkalian silang. Oke, jadi di perkalian silang menentukan arah hasil perkaliannya. Ini merupakan apa namanya, tricky pointnya di sini. Oke. Arahnya ini tegak lurus terhadap bidang vektor A dan B. Bidang A dan B. Dan mengikuti arah putar sekrup kiri. Arah putar sekrup kanan. Maksudnya seperti ini. Coba perhatikan. Maksudnya seperti ini. Kalau kita misalnya A cross B, berarti arah ini A cross B. Oke, berarti arahnya seperti itu. Nah, kalau kita punya misalnya sekrup seperti ini,
Oke, ini diputar seperti ini. Oke, jadi diputar seperti itu, karena putarnya seperti itu maka sekrup ini arahnya akan ke atas. Oke, Anda bayangkan kalau Anda putar ke kanan itu sekrupnya akan arahnya ke atas. Oke, kalau misalnya terbalik, misalnya B cross A, ini B cross A, maka arah vektornya akan ke bawah. Oke, jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Oke, jadi kalau misalnya ini Anda bayangkan A, nah A cross B berarti arahnya ke atas putarnya, berarti arah vektornya nanti yang hitam ini adalah ini arah vektor dari A cross B. Oke, jadi apa namanya? Anda harus bisa menentukan A cross B arahnya. Cara yang paling mudah, coba perhatikan cara yang paling mudah. Ini saya stop share screen dulu supaya Anda bisa lihat. Cara yang paling mudah, ini ke tangan kanan Anda, Nah, Anda genggam seperti ini. Arah jari ini, coba perhatikan, arah jari ini menentukan arah rotasinya. Ini arah rotasinya. Nah, inilah hasil produknya yang ibu jari. Oke, jadi arah jarinya ini. Nah, coba perhatikan tadi A cross B berarti arah jarinya, arah crossnya adalah 4 jari ini, kemudian hasilnya yang ibu jari. Oke, coba kita kembali ke sini. Jadi ini tangan kanan Anda, ibu jari Anda. Nah, ibu jari Anda, arah rotasinya, coba perhatikan, ini ibu jari Anda, arah rotasinya ini. Oke, A cross B berarti dia berputar seperti ini, ibu jarinya ini A cross B. Kalau B cross A berarti arah sebaliknya seperti ini. Seperti ini berlawanan arah dengan jarum jam. Jarum jam berarti B cross A arahnya pasti ke bawah. Oke, jadi saya ulangi kembali, yang 4 jari ini arah rotasinya, ibu jarinya ini arah hasilnya. Oke, sehingga untuk perkalian silang, nanti Anda dapatkan A cross B ini sama dengan minus B cross A. Oke. Nah, karena sini nilai mutlaknya sama dengan A, ini sin theta, di sini sin, maka kalau sebuah vektor paralel atau antiparalel, artinya sudut yang dibentuk ini 0, ini 180, ini hasilnya sama dengan 0. Sin 0 dan sin 180 sama dengan 0. Berarti kalau paralel dan antiparalel, perkalian cross produknya itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita bekerja dengan vektor satuan. Oke, kita lihat kalau kita bekerja dengan vektor
satuan. Ini di mana kita? Oke, kita tahu vektor satuan itu ini I. Oke, saya gambarkan seperti ini saja. Ini anggap panjangnya semua sama. Ini I, J, K. Oke. Nah, sekarang kita coba kita tentukan I cross I. Coba perhatikan I cross I berarti I sin 0 karena I ini kita dengan mudah kita tentukan I cross I ini sama dengan 1.1 sin I dan I sin 0 berarti ini sama dengan 0. Oke, I cross I sama dengan 0. Dengan cara yang sama, ini J cross J sama dengan 0 dan K cross K juga sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita nanti K cross K, J cross J itu semuanya sama dengan 0. Kemudian, nah ini I cross J. Ada yang tahu I cross J hasilnya berapa? I cross J. Hasilnya berapa I cross J? Berarti arah putarnya, coba perhatikan arah putarnya seperti ini. Oke. Itu arah putarnya I cross J. Kalau arah putarnya itu Anda ganti dengan 4 tangan Anda seperti ini, berarti arahnya adalah apa arahnya? I cross J. Arah putarnya 4 jari ini berarti arahnya ke atas. Ke atas itu vektor satuannya adalah ke atas. Ke atas berarti ini sama dengan K. Paham kenapa bisa sama dengan K? Itu yang paling penting. Oke, bisa? I cross J, arah putarnya tadi seperti ini. Oke, berarti arahnya nanti ke atas. Oke, sedangkan J cross K, saya perhatikan. J cross K. J cross K berarti seperti ini. Oke, jadi Anda bayangkan, jadi seperti ini. Arahnya ini, yang jari ini, jari kanan Anda ini arahnya ke atas seperti ini karena I cross J. Berarti arahnya adalah menuju ke kita. Berarti dalam hal ini adalah I. Oke, berarti J cross K sama dengan I. Kemudian dengan cara yang sama, Anda bisa nanti ini I cross K ini sama dengan I cross K berarti seperti ini. Oke. I cross K berarti seperti ini. Oke. Arahnya ke kiri. Karena ini arah putarnya ke atas, 4 jari ini, ibu jari kanan kita itu arahnya ke kiri. Oke. Sehingga ini sama dengan minus J. J cross I berarti sama dengan minus I cross J, ini sama dengan minus K. Kemudian K cross J ini sama dengan minus I. Dan K cross I sama dengan J. Oke.
Bisa untuk memudahkan mengingat bisa kita tulis seperti ini. I, J, K. Oke, berarti kalau I cross J berarti arahnya seperti ini, hasilnya K. J cross K arahnya seperti ini, hasilnya I. Oke, J cross K. Kalau searah dengan berputar ke kiri seperti berlawanan arah jarum jam, hasilnya positif. Kemudian J cross I. J cross I berarti yang ini arahnya seperti J cross I, hasilnya minus K. Karena dia searah jarum jam. Oke, seperti itu saja mempermudah mengingatnya. Sekarang misal kita punya vektor A. Vektor A, sekarang jam berapa? Vektor A di cross produk vektor B. Berarti ini sama dengan AX I ditambah AYJ ditambah AZK dikali dengan B, dikali dengan BX I ditambah BYJ ditambah BZK. Oke, jadi berarti ini harus kita kalikan satu per satu. Oke, berarti ini sama dengan AX BX I cross I tambah AX BY I cross J ditambah AX BZ I cross K. Oke. Ditambah AY BX ini J cross I ditambah ini AY BY ini J cross J ditambah apa ini A Y B Z J cross K. Oke. Ditambah AZ BX K cross I tambah AZ BY K cross J ditambah AZ ZB ZK cross. Oke, panjang. Oke, panjang tetapi sebenarnya dia mempunyai pola tertentu. Nah, coba perhatikan. Yang pertama kita hilangkan yang ini I cross yang ini sama dengan 0 semua ini. Oke. Ini sama dengan 0. Oke. Karena I cross I, J cross J, K cross K. Kemudian yang ini I cross J ini sama dengan K. Oke. I cross J sama dengan K. Kemudian I cross K sama dengan ini sama dengan I cross K I cross Negatif K J. negatif J. J. Oke. Kemudian J cross I ini negatif K. Kemudian J cross K I K cross I J
K cross Y. J, K cross J minus I. Oke, Negatif I. negatif I. Sehingga bisa kita kumpulkan A, vektor A di cos B. Oke, ini bisa kita kumpulkan yang I-nya, ini yang I-nya, I-nya di depan saja. I-nya berarti I, koefisiennya I, AY BZ, jadi yang I, coba perhatikan I itu ini Y BZ. dan ini. Oke, berarti AY BZ dikurang BZ dikali dengan AZ dikali dengan BY. Oke, sama dengan I-nya kita ambil minus J, supaya apa? Minus J berarti ini AZ ini AX BZ dikurang AZ B BX. Oke, ditambah K, K-nya, koefisien K-nya yang ini, koefisien K-nya K-nya ini. Oke, berarti AY BX dikurang AX B. Oke. Nah, mungkin yang ini sudah pernah Anda temui di sekolah menengah. Oke. Yang ini sudah pernah Anda temui, yang persamaan terakhir ini sudah pernah Anda temui di sekolah menengah. Tetapi asal-usulnya dari situ. Oke, dari perkalian silang. Nah, ini bisa kita tulis Tidak tertukar gitu, Pak. Yang koefisien K. AY, oh sorry, tertukar AX BY. Oke, tertukar. Sorry. Tertukar ini apa? AX BY, ini AY BX. Oke, tertukar. Nah, tetapi untuk cara mudah mengingatnya, saya biasanya gunakan sorry. Bisa kita gunakan matriks. Saya copy dulu yang terakhir ini. Tunggu sebentar. Oke, coba lihat yang terakhir ini. Oke, saya koreksi dulu yang ini. Ini AX, tadi ini adalah AX BY dikurang AY BX. Oke. Ini bisa kita tulis untuk mempermudah mengingatnya, sama dengan bisa kita tulis dalam bentuk determinan matriks. Oke, bisa kita tulis dalam determinan matriks I J
ini AX, AY, AC. Kemudian BX, BY, BC. Oke, coba ingat kemarin determinan matriks kalau kita menentukan koefisien I-nya di sini berarti ini dikali dengan dikurang ini kali ini. Oke. AY BZ dikurang AY AC BY. Oke, yang ini. Kalau I. Kemudian J minus J berarti kita konsen keempat ini. Oke. Berarti nanti AX BZ AC BX. Oke, sama dengan persamaan yang ada di atasnya. Berarti apa? Perkalian silang matriks seperti ini itu bisa kita buat dalam bentuk determinan seperti itu. Oke, jadi bisa kita buat dalam bentuk determinan matriks. Oke, sepanjang kita tahu, makanya minggu lalu itu kita belajar tentang determinan matriks. Oke, sebagai contoh misal vektor A sama dengan 2i ditambah j dikurang k, b sama dengan i ditambah 3j dikurang 2k. Oke. Misalnya pertanyaan tentukan vektor yang tegak lurus terhadap A dan B. Kita tahu kalau A dan B kita mau cari komponen tegak lurusnya berarti kita bisa A cross B, bisa kita tulis A cross B. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk determinan I, J, K. Oke, bisa kita buat dalam bentuk A berarti 2, 1, minus 1. 2, 1, minus 1. Oke. 2i ini jadi ini 2i tambah 1j tambah minus k. Oke. Sedangkan b-nya adalah 1, 3, minus 2. Oke. Kemudian kita kalikan seperti ini. Berarti i-nya, coba kita lihat i-nya, berarti di sini i 1 kali minus 2 dikurang minus 1 kali ini. Oke, kan seperti itu kemarin determinan. Oke, berarti ini sama dengan minus 2 kurang minus 1 kali 3 berarti minus 3. Oke, jadi kalau I, coba perhatikan kalau I, ini kalau I berarti ini 4 ini. Oke, perhatikan 4 itu kalau I. Berarti 1 dikali minus 2 dikurang ini. Oke, itu kalau I. Sekarang kemarin kita juga sudah bahas di sini kita ambil positif, negatif, positif. Oke, berarti sekarang negatif J. Coba perhatikan J, berarti J perhatikan berarti ini 2. Oke, ini 2 kali minus 2. 2 kali minus 2. Minus 4. Minus 4. Ini minus 4 dikurang minus 1 kali 1 minus 1. Minus 1 ditambah K. K-nya 2 kali 3. K-nya ini 2 kali 3 berarti 6 dikurang 1 kali 1 berarti kurang 1. Berarti ini sama dengan hasilnya
2 tambah 3 minus 3 berarti 1J, 1I berarti ini I, ditambah 3J, ditambah 5K. Oke, itu perkalian silang. Sampai oke, nanti contoh misalnya kalau Anda nanti kuliah mekanika, contoh perkalian silang, contoh perkalian silang ketika Anda menentukan tau. Tau itu apa? Momen gaya itu sama dengan R cross F. Oke, itu aplikasinya di dalam fisika. Nanti di kuliah mekanika insya Allah Anda dapat. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang perkalian silang dan perkalian titik. Nanti saya berikanlah materinya supaya Anda latihan. Oke, nanti silakan dicek classroom-nya. Nanti hari ini saya usahakan kirim tugasnya. Oke, kita iris.